Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada malam ini kita akan mulaikan ibadah awal bulan November 2020. Saya akan menuntunnya dari rumah gereja. Jemaat mengikutinya lewat siaran YouTube ini. Karena itu panggilan beribadah, jemaat sekalian diundang berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 1, Hai Kristen nyanyilah apa dan seterusnya. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah baru, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam ungkapan syukur atas segala kasih, tuntunan, penyertaan-Mu di tengah langkah perjalanan kami. Bulan Oktober sudah kami lewati dengan segala hal yang telah kami alami. Suka duka, sehat sakit, keadaan baik ataupun tidak baik, semua itu kami sudah lewati. Saat ini kami ada di awal November 2020. Tentunya kami sadar, tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam langkah perjalanan ini, maka setiap apa yang kami akan lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami akan berbuat, menjadi sia-sia. Baik di hadapan sesama kami, terlebih khusus di hadapan Engkau. Oleh dan karena itu, mengawali seluruh aktivitas kami di awal bulan November ini, kami hendak melandasinya lewat ibadah dan kiranya pertolongan kepada kita dalam ibadah awal bulan Jemaat KGP Sidang Apostolik ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi NKB nomor 3. Terpujilah Allah, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sebab menyadari tidak ada satu kehidupan kita yang tersembunyi, dan harus kita berkata jujur bahwa kita sudah melakukan kesalahan besar di hadapan Tuhan, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka itu kami ke
kesempatan ini datang mengaku dosa kita sekalian di hadapannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan atas apa yang boleh Engkau telah anugerahkan kepada kami. Sungguh kami menyadari bahwa semua itu adalah anugerah kasih cinta, sehingga kami ada di malam ini tidak kurang suatu apapun. Dan kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak ada artinya hidup ini. Namun kami harus juga mengakui bahwa seringkali kami gagal dalam menyatakan kasih cinta kami kepada Engkau, karena kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sengaja ataupun tidak sengaja. Kami sudah memberontak, kami sudah berdosa adanya lewat sikap kesombongan kami yang kami lakukan terhadap sesama kami. Karena itu kami mohon ampun atas salah dosa kami. Baharuilah kehidupan kami, jadikanlah kami takhir ya Allah, dan berikanlah terus kami kekuatan untuk dapat kami hidup menyenangkan akan nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika dengan penuh penyesalan diri kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang penuh kasih, telah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam lautan yang telah kita nyanyikan pujian ini sebagai respon atas anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kita akan membuka Alkitab, membaca, merenungkannya. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, kami boleh lagi diberikan waktu kesempatan dalam satu persekutuan awal bulan Jemaat KGPM Sidang Apostolik. Dan saat ini lewat siaran YouTube ini, ibadah dilaksanakan bagi jemaat-jemaat di rumah yang mengikutinya. Biarlah apa yang kami lakukan ini
sebagai sebuah respon akan segala kasih cinta Tuhan, di mana kami mengambil kesempatan untuk berdiam diri, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami akan membaca merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, agar lewat sabda kebenaran firman-Mu ini, kami semua diberkati. Sehingga ini yang menjadi kesukacitaan untuk kami terus lagi berpengharapan dalam melangkah dengan penuh kepastian. Karena Tuhan Yesus selalu memimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah awal bulan ini masih menjadi bagian bacaan kita sebagai warga KGPM. Di minggu berjalan ini terambil di dalam 2 Samuel pasal 9. Kitab 2 Samuel pasal 9. Kita baca ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Dengan judul bacaan Daud dan Mephiboset. Begini kata firman Tuhan. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian jauh sana bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah mendengarkannya, memeliharanya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun kita yang saat ini mengikuti siaran YouTube ini, tentunya pertama-tama kita semua patut bersyukur atas tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita sekalian. Jika kita ada di awal bulan November tahun 2020, hal ini mau menunjukkan tentang betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan betapa Tuhan masih sayang kepada kita, sehingga Ia masih mengizinkan kita ada lagi di bulan November ini. Tentunya hal yang kedua yang saya mau katakan kepada kita adalah apa yang menjadi harapan kita di bulan November ini. Tentunya itu yang menjadi sebuah dambaan bagi kita sekalian. Dan tentunya harapan kita adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan segala kebaikan. Tentunya tidak ada yang menginginkan kegagalan, keputusasaan, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, bahkan hilangnya harapan. Dalam kita mau merencanakan seluruh langkah hidup dalam sepanjang apa yang menjadi target kita.
Maka itu agar apa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, pada kesempatan ini tentunya kita meminta pertolongan dari Tuhan agar tuntunan dan penyertaannya itu terus akan diberlakukan kepada kita, sehingga harapan, kerinduan, cita-cita, keinginan akan terpenuhi karena Tuhan. Oleh dan karena itu, ibadah awal bulan dilaksanakan dengan tujuan kita memohon, meminta berkat tuntunan Tuhan agar kita akan melangkah dalam lindungan kasih dan penyertaan-Nya. Sekaligus sebagai ucapan syukur karena kita boleh melewati bulan yang sudah kita lewati dengan tidak kurang sesuatu apapun. Sekalipun banyak begitu masalah yang kita hadapi, pergumulan hidup yang sudah kita jalani, tapi ketika boleh kita lewati, itulah satu ucapan syukur kita karena Tuhan masih memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan, yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam ini terambil dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 4 hingga ayat yang ke-8, mau membicarakan tentang masalah kasih. 2 minggu terakhir ini kita diperhadapkan dengan bacaan khususnya menyangkut tentang kasih. Bagaimana kita diingatkan untuk mewujudkan kasih itu di tengah kehidupan ini? Kasih itu bukan hanya sebatas mengucapkan, tapi kasih itu adalah bentuk ekspresi bagaimana kita mampu bisa dapat berbuat baik terhadap sesama kita dan terlebih lagi kepada Tuhan. Sebuah perjanjian yang kuat yang diikrarkan antara Yonatan dan Daud. Kalau kita lihat dalam pasal 18, 19, dan 20 dalam kitab 1 Samuel di sana, bagaimana terjadi sebuah ikatan perjanjian yang kuat yang didasari atas kasih. Yang sesungguhnya Yonatan menyadari bahwa sebenarnya dalam hierarki kepemimpinan kerajaan itu harus ada di tangan Yonatan karena dia anak Saul. Tetapi karena Yonatan tahu Daudlah, maka disinilah ikatan itu terjadi. Dan Tuhan akhirnya mengukuhkan perjanjian itu. Dan hal itu pula yang terus diingat dan dilakukan oleh Daud ketika dia menjadi raja. Setelah Saul mati, anak-anak Saul pun mati, maka tersisalah anak Yonatan yang bernama Mephibosheth. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul atas ikatan perjanjian dengan Yonatan, ayah dari Mephibosheth ini. Dan begitu dilakukan dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa sakit hati, tapi dia betul-betul melakukannya dengan penuh kasih. Tergambar dalam bacaan kita saat ini. Ayat 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat 6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah,
kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuhan. Amat sangat ditunjukkan oleh Daud yang penuh dengan cinta kasih, yang betul-betul terrealisasi dilakukan oleh Daud karena ikatan janjinya dengan Yonatan itulah, sehingga Mephiboset yang hanya tersisa dari keluarga Saul, Daud menunjukkan perhatian kasihnya yang begitu besar, sehingga ketika kita lihat dalam ayat 7, Daud menjadikan Mephiboset sebagai anaknya sendiri, makan sehidangan dengan raja. Sekalipun akhirnya dalam ayat 8 Mephiboset merendahkan diri dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sebuah ungkapan yang mau menundukkan diri dia, tidak ada artinya di hadapan Raja Daud. Tetapi ungkapan itu senantiasa tidak mempengaruhi hati seorang raja yang bernama Daud. Dia tetap mengasihi Mephiboset sebagai bagian daripada keluarganya sendiri, dan itu dilakukan dengan penuh kasih. Sepanjang bulan November akan kita lalui, tentunya jika kita hidup penuh dengan kasih akan membawa sukacita bagi kita. Sebaliknya, jika kita tidak menerapkan prinsip kasih, maka hidup ini terasa gersang sekali. Karena pada prinsipnya kasih itu merupakan perintah Tuhan yang telah Dia nyatakan dan Dia lakukan itu sebagai penggenapan dari Taurat itu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia. Maka kasih itu merupakan sentral dalam kehidupan pelayanan Yesus. Karena cintanya kepada manusia, Ia datang meninggalkan surga yang mulia. Dia ada di tengah dunia yang penuh dosa ini, namun Dia tidak berdosa. Dia pun rela untuk harus mati di atas kayu salib karena cintanya kepada manusia, agar manusia bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Maka kasih itu pula menjadi cerminan pengikut Tuhan Yesus di tengah kehidupan ini, agar kita mampu dapat melakukan sikap hidup kasih ini menjadi sebuah ungkapan syukur kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita dituntut untuk mengasihi sesama kita. Karena kasih itu merupakan sifat Allah. Allah itu adalah kasih. Tapi kasih itu bukan Allah. Karena Allah memiliki sifat kasih, pengetahuan akan lenyap, kekayaan akan lenyap, segala apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Tetapi kasih tidak pernah akan lenyap. Karena kasih itu kekal adanya. Hanya terdiri dari 5 huruf, tapi maknanya mencakup seluruh kehidupan manusia dalam kaitan dengan sikap hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah hidup ini kita pegang dan jalani dengan penuh sukacita. Hidup di dalam terus mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan, agar kita mampu dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk memberikan sebuah kontribusi yang indah, untuk melakukan segala kehendak Tuhan menjadi berkat, untuk senantiasa membawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Apa artinya kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sikap
iman dalam menyatakan kasih kita kepada sesama, tidak ada. Apa arti itu hidup ini? Tapi mari biarlah kita mengaku kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk melakukan kehendaknya di tengah dunia ini, yaitu kita melakukan kehendaknya melalui sikap hidup kasih itu. Karena itu, biarlah kita semakin merasakan tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk semakin menjadikan hidup ini berarti, membawa sebuah pujian syukur kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menghadirkan kita ada di dunia ini. Terlepas dengan berbagai tantangan pergumulan persoalan global saat ini, kita tetap terus optimis bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, kehidupan itu akan membawa sebuah hal yang indah untuk dapat memberikan arti dalam perjalanan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, maksimalkanlah kesempatan ini dengan segala penuh tanggung jawab untuk kemuliaan batinan Tuhan, dan biarlah kita hidup penuh dengan kasih untuk senantiasa memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan sukacita syukur, dan persembahan yang kita berikan ini nanti kita akan bawa di rumah gereja, kita akan serahkan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kita, karena berkat-berkat-Nya begitu banyak sudah Ia berikan kepada kita. Sementara kita kumpulkan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kita berikan, dan kita senantiasa hidup di dalam berkelimpahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan di malam ini. Ketika kami boleh lagi ada waktu yang Engkau berikan untuk kami beribadah dalam ibadah awal bulan November Jemaat KGPM Sidang Apostolik. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan tadi, agar kami mampu dapat melakukannya, terutama ketika kami mempraktekkan kasih, sebagaimana Daud telah menunjukkan kasih-Nya kepada anak dari Yonatan, Mephibosheth. Dan itu menjadi sebuah hal yang indah ketika tercipta kehidupan yang hidup penuh dengan rukun, aman, dan damai. Tuhan akan pasti menyertai dan memberkatinya. Dan inilah yang menjadi harapan cita-cita kami, ketika kami juga diberikan kemampuan untuk kami bisa lagi melakukan atau mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan. Biarlah ini terus kami dapat maksimalkan. Karena itu berikanlah kami kekuatan, kemampuan melakukan itu ya Bapa. Karena kami sadar iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis tetap mengganggu kami. Iblis tetap membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami terus tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan, kehendak Tuhan, kami dapat lakukan. Biarlah kami Jemaat KGPM Apostolik tetap ada dalam kebersamaan yang utuh.
Tetap kami ada di dalam kasih. Hidup penuh dengan sukacita. Hidup mengasihi satu dengan yang lain. Hidup terus selalu takut akan Tuhan. Tolong kami Bapak Jemaat KGP Apostolik ini. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati. BPS, PNS, pimpinan aparat komisi, BPPGS, pimpinan yang ada di kelompok pelayanan, pedagang diaken, jemaat semuanya. Tuhan memberkati kami selalu. Tuhan jaga lindungi kami dengan segala apa yang kami lakukan. Bulan November yang akan kami jalani, Tuhan selalu menolong dan memberkati dalam tugas kerja, pelayanan, aktivitas apapun. Tuhan menolong dan memberkati. Jauhkanlah kami dari hal tidak kami inginkan, sakit, mara bahaya, maut sekalipun. Biarlah perlindungan-Mu itu nyata untuk kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Semua itu karena Tuhan. Karena itu ya Bapa, berkati kami semua. Lindungi sertai pimpin, tuntun, pelihara, jaga kami. Biarlah apa yang kami harapkan menjadi satu kenyataan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kami. Berikanlah kami terus selalu sukacita dalam melakukan seluruh aktivitas kehidupan ini. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan dalam ibadah ini. Tuhan kuduskan persembahan sudah kami berikan. Biarlah itu dipakai dalam rangka menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat kami dalam terus melakukan segala tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, studi, pendidikan yang ada. Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, biarlah perlindungan, kasih dan penyertaan itu selalu ada bagi kami sekalian. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami pula diberkati. Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Khususnya ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Agar kami betul-betul diberikan kebijaksanaan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan tolong kami. Agar kami diberikan kepekaan dengan ibarat apa yang diinstruksikan bagi kami oleh pemerintah, kami mampu dapat lakukan itu, sehingga semua boleh dapat berjalan dalam lindungan, kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati pemerintah kami, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, di mana kabupaten kota, tak kala ketika kami akan memasuki pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bahkan kabupaten kota, terutama kami yang ada di kota Manado, agar tidak terjadi hal tidak kami inginkan. Berbeda pilihan, tapi kami tetap satu dalam pimpinan, tuntunan, penyertaan saja. Biarlah lewat pilkada yang akan kami masuki pada tanggal 9 Desember ini, siapa yang terpilih, dialah pemimpin-pemimpin yang akan bertanggung jawab untuk menakodai baik di provinsi, kabupaten, kota yang menjalankan semuanya itu. Tuhan memberkati kota Manado, masyarakat yang ada diberkati, Bapak Wali Kota, jajaran instansi yang ada diberkati. Tuhan juga memberkati anggota dewan, legislatif diberkati semuanya dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sehingga kota Manado, kota yang sejahtera, kota yang makmur, kota yang diberkati Tuhan. Karena kota Manado adalah kota yang takut akan Tuhan. Warga masyarakat, pemerintah pun juga melaksanakan itu. Terima kasih Bapak, ini doa sembah syukur kami. Sepanjang bulan November ini, kami akan jalani dalam lindungan, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Ini doa kami, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan ini. Saya mengundang kita berdiri. Mari kita menyanyi NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur
di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan bagi keterpanggilan kita gerejanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersekutu, bersaksi dan melayani, maka apa yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan itu kita lakukannya sebagai bagian sikap kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita yang agung, akan dan terus menuntun langkah perjalanan kita sekalian sepanjang bulan November ini dan seterusnya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Ibadah awal bulan November malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan ingat bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Tuhan selalu melihatnya. Oleh dan karena itu, buatlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.